Salam Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, khususnya jemaat yang ada di rumah dan dimanapun berada, tetap sehat dalam penyertaan Tuhan. Amin. Kita akan memulai ibadah rumah tangga Rabu malam hari ini, tanggal 23 Februari 2022. Jemaat, marilah kita bersatu teduh sejenak sebelum melakukan ibadah ini dengan hikmat. Saat teduh dipersilakan. Saat teduh selesai, jemaat, marilah kita bangkit berdiri. Yang sanggup berdiri dipersilakan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15, bait 1 dan 2, berhimpun semua. Saudara jemaat, marilah kita buka dan tabiskan ibadah kebaktian rumah tangga pada hari ini, Rabu 23 Februari 2022. Dari awal, pertengahan sampai selesainya hanya terjadi di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita aminkan dan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424, bait 1 dan 2, Yesus menginginkan dagu, dan seterusnya. Yesus menginginkan daku bersinar baginya.
Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan sabda firman kebenaran-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya, dan biarlah setiap pikiran dan perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah seturut dengan kehendak-Mu yang terjadi. Berkati kami semua, dan ampunilah kami atas segala dosa yang kami perbuat, baik terhadap sesama kami, terutama kepada-Mu Tuhan. Kuduskanlah ruangan ini, kuduskan sarana dan alat-alat yang kami gunakan dalam ibadah. Jauhkan kami dari kuasa-kuasa kegelapan apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan firman Tuhan malam ini. Temanya adalah menciptakan damai sejahtera dalam kesulitan atau penderitaan. Mari Bapak, Ibu, Saudara jemaat, kita baca bersama di dalam Kolose 3 ayat 15. Sudah dapat Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus? Kolose 3 ayat 15 kita baca bersama-sama. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Demikian firman Tuhan untuk malam hari ini yang sama-sama kita dengarkan dan akan kita renungkan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tahu bahwa saat ini hampir semua orang mengalami kesulitan dan penderitaan, bukan hanya karena tekanan ekonomi, tetapi yang lebih utama adalah karena wabah penyakit. Pandemi ini ada di mana-mana di belahan dunia, dan kita juga mengalami hal-hal demikian. Tentunya hal-hal seperti ini menjadikan suatu kebingungan, dan kita menjadi sulit untuk bisa memahami apa sih sebenarnya yang terjadi dalam kehidupan saat ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di tengah-tengah kesulitan ini atau penderitaan ini, bagaimana kita bisa menciptakan damai sejahtera di dalam hidup kita, terutama di tengah-tengah keluarga dan dimanapun kita berada. Sesuatu yang mungkin tetapi tidak mungkin, tetapi sesuatu yang tidak mungkin adalah mungkin bagi Tuhan. Kalau kita lihat damai sejahtera itu sebenarnya apa ya? Kalau kita renungkan, damai sejahtera itu kalau secara umum ya hal-hal yang kita hadapi karena kita mungkin nggak ada masalah, atau karena kita tidak marah-marah, atau mungkin kita mendapat satu ketenangan di suatu tempat, atau hal yang paling sering orang sikapi bahwa
damai sejahtera itu sebenarnya bila dia mempunyai materi yang berkecukupan. Materi yang berkecukupan ini tentu ukurannya adalah bahwa kita punya apa saja di dunia ini. Apakah demikian yang dikatakan damai sejahtera? Ini pengertian duniawi, Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Kalau begitu, apa definisi yang harus kita sikapi untuk pengertian damai sejahtera ini? Tentu kita harus berangkat dari sisi alkitabiahnya, bahwa damai sejahtera itu bisa diartikan sebagai suatu keadaan di mana perasaan diri kita mengalami rasa tenang, tanpa ada rasa takut, khawatir, ataupun ada pemikiran-pemikiran yang berlebihan keluar dari pemikiran kita, seperti katakanlah ada suatu hal-hal yang menjadikan kita bisa merasa nyaman, bisa merasa memiliki waktu-waktu yang berbahagia, sehingga hal-hal damai sejahtera itu bisa melekat di dalam hidup kita. Kalau damai sejahtera ini sebenarnya, kalau kita definisikan tadi menurut dua pemahaman, adalah menurut damai sejahtera secara dunia dan damai sejahtera secara alkitabiah, tentu kita bersikap bahwa damai sejahtera yang kita akan ulas atau yang akan kita bahas di sini adalah damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Damai sejahtera ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, haruslah menjadi milik atau hak daripada setiap orang yang percaya. Karena damai sejahtera ini tidak sia-sia dan percuma. Kalau damai sejahtera itu dapat kita miliki dengan hal-hal yang akan kita sebutkan nanti di bawah ini, bahwa damai sejahtera itu tidak bisa kita peroleh begitu saja, tidak bisa kita dapat secara percuma atau kita peroleh dengan tanpa syarat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, damai sejahtera itu memang benar adalah hak setiap orang, tetapi dia hanya boleh dimiliki bila Bapak Ibu Saudara jemaat dan kita semua di sini yang hadir memiliki 3 komitmen di dalam hidup kita. Yang pertama, jauhilah perbuatan-perbuatan dosa dari hidup kita, karena apabila kita sudah menyentuh dosa di dalam hidup kita, maka damai sejahtera itu akan hilang dengan sendirinya. Yang kedua, hiduplah dalam kekudusan, karena dengan menjaga kekudusan berarti kita menjaga hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Yang ketiga, prinsip yang ketiga, selalu bersyukur tanpa protes kepada Tuhan dan menerima apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus,
pengertian damai sejahtera dan komitmen untuk bagaimana memiliki damai sejahtera itu memang harus dimulai dari hati kita, dari pemikiran kita bahwa damai sejahtera itu hanya bisa terjadi bila kita memulainya dari dalam diri kita sendiri. Tidak akan mungkin damai sejahtera itu datang begitu saja kalau kita tidak benar-benar menginginkan itu dari dalam diri kita sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana kita bisa menciptakan rasa damai sejahtera ini di dalam melakoni hidup kita sehari-hari? Kok bisa begitu kita terapkan di dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam hidup kita, sementara kita terus dihimpit dalam kesulitan ataupun penderitaan yang terus menghantam dan terjadi di dalam kehidupan kita. Saya melihat di sini bahwa hal yang utama untuk dapat kita ciptakan damai sejahtera itu di dalam hidup kita adalah 4 poin yang harus kita sikapi dan bisa kita laksanakan di dalam hidup kita. Dan 4 poin ini hal-hal yang biasa, tapi efeknya luar biasa untuk dapat merubah hal-hal yang tidak baik menjadi baik. Yang pertama, Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita menciptakan damai sejahtera ini di dalam hidup kita dengan jalan kita harus menghadapi segala kesukaran dan kesulitan apapun bentuknya, kita sikapi dari sisi positifnya. Terkadang kita ingat, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan seringkali memakai proses terbalik di dalam membentuk seseorang. Supaya apa? Supaya Tuhan bisa mempercayakan perkara yang lebih besar di kemudian hari. Kita bisa sikapi penderitaan yang sangat berat ini dengan melihat sisi baiknya. Memang ada sisi negatifnya, tapi kita harus melihat sisi baiknya lebih dulu. Yang kedua, kita harus berani menghadapi segala kesulitan apapun dan jangan menghindar kesulitan, apalagi lari dari kesulitan. Apalagi kita selalu mendua dalam menghadapi kesulitan. Artinya apa, Bapak Ibu? Ya sudahlah, nasibku udah begini. Enggak kayak gitu, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, kita harus hadapi dengan cara bahwa segala persoalan yang kita hadapi itu harus memang kita hadapi dengan sabar, dengan hikmat, dan dengan kekuatan-kekuatan yang berasal dari sisi positif kita, yaitu hal-hal yang baik dari Tuhan. Pasti itu bisa memfilter hal-hal yang buruk di dalam hati kita. Yang ketiga, coba kita renungkan, Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Hampir semua para tokoh-tokoh dalam Alkitab
kebanyakan mengalami awal-awal masa sulit di dalam pelayanannya dan sangat hebat penderitaan dialaminya. Dan itu terjadi bukan hanya di awal, di pertengahan pelayanan yang mereka lakukan, tetapi juga di akhir pelayanan hidup mereka, mereka sangat menderita. Dan mereka memahami bahwa penderitaan yang mereka alami adalah proses yang diinginkan Tuhan. Yang keempat, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk menciptakan damai sejahtera itu, ya kita harus yakin bahwa apapun yang kita hadapi di dunia ini, sesulit apapun, penderitaan apapun, semuanya itu adalah penderitaan ataupun kesulitan-kesulitan yang biasa yang terjadi di dunia. Karena apa? Karena Tuhan sudah menjanjikannya. Kita baca di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Kita baca sama-sama Bapak Ibu. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, demikian bunyinya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, 4 komitmen yang harus kita lakukan di dalam hidup kita agar kita bisa menciptakan damai sejahtera itu dalam kehidupan kita. Kita benar-benar harus merasakan bahwa damai sejahtera memang tidak hadir begitu saja tanpa ada usaha dari kita sebagai manusia. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita sama-sama untuk menciptakan damai sejahtera di dalam hidup kita. Dan kita harus berani menghadapi masalah-masalah, penderitaan hidup, dan mungkin juga kejenuhan-kejenuhan hidup kita yang terus-menerus diterpa kesulitan dan penderitaan yang gak ada habis-habisnya. Dengan jalan, hadirkanlah Tuhan di dalam hidup kita, sehingga damai sejahtera dalam hati kita bisa kita kelola dengan baik bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita respon firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424, bait yang ketiga, Yesus menginginkan daku, dan seterusnya.
masuk dalam doa syafaat. Bapa yang ada di kerajaan sorga, pada malam hari ini Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan kepada kami, hingga malam hari ini kami dapat bersama-sama untuk bersekutu dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman kebenaran-Mu yang baru saja kami dengarkan Tuhan. Biarlah damai sejahtera itu melekat dalam hati kami Tuhan, karena Engkau selalu menyertai kami dalam menghadapi setiap kehidupan ini. Bapa, pada malam hari ini kami menyampaikan doa syafaat bersama-sama dengan jemaat-Mu Tuhan. Secara khusus kami mohon kepada-Mu Tuhan, urapi jemaat-jemaat-Mu yang ada di GKO Bekasi 3 Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu yang ketemukan sakit, Tuhan pulihkan. Berkati Tuhan hamba-Mu Gembala Sidang Bapak Pendeta Toto Tuhan dalam pelayanannya, kesehatannya, keluarganya, dan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan hidupnya. Urapi dan berkati Tuhan Yesus seluruh rangkaian ibadah kategorial yang ada dan saat ini dalam bentuk pelayanan online, dan berkati juga Tuhan ibadah minggu pagi dan sore. Berkati Tuhan Yesus seluruh gereja-gereja-Mu dimanapun berada Tuhan. Engkau berkati hamba-hamba-Mu yang melayani, baik itu penginjil, pendeta, dan para majelis. Engkau berkati Tuhan agar kami sama-sama dapat untuk melayani kerajaan-Mu, dan beri kami kekuatan, kemampuan, dan kerjasama yang baik Tuhan, agar apa yang kami lakukan untuk menyenangkan hati-Mu. Berkati bangsa dan negara Indonesia, dari Presiden Joko Widodo sampai jajarannya tingkat RW dan RT, Kau berkati. Beri roh hikmat untuk para pemimpin agar bisa memimpin negara ini dengan damai sejahtera yang berasal dari-Mu Tuhan. Jauhkan kami dari penyakit COVID dan penyakit lainnya yang mewabah di dunia ini Tuhan. Bencana alam Tuhan, Engkau juga sudahi. Jangan lagi ada Tuhan di bumi Indonesia ini. Bapa, kami mohon juga kepada-Mu secara khusus pada malam hari ini Tuhan. Apapun yang kami lakukan Tuhan, urapi kami agar kami mampu untuk melakukannya bersama-sama dengan-Mu. Beri kami kekuatan, beri kami kemampuan, berikan kami roh hikmat yang berasal dari-Mu. Inilah Bapa, doa dan permohonan yang kami naikkan melalui doa yang diajarkan oleh Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Baik, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita masuk ke dalam persembahan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 288 ayat 1 dan 2. Mari puji Raja Sorga dan seterusnya. Kita berdoa untuk persembahan. Bapa di sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Saat ini kami sudah mengumpulkan persembahan. Urapi Tuhan persembahan ini agar kami bisa pergunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati tangan yang telah memberikan Tuhan dan begitupun tangan yang memberikan. Terima kasih, dalam nama Bapa kami ucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bangkit berdiri dan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 464, bait yang pertama, Tuhan Allah beserta engkau, dan seterusnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidup kita sekalian, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.